Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan memberikan sebuah informasi nih bagi Bapak Ibu semua yang mengikuti seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2023 ini. Nah, apa informasinya? Di sini saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Dan mohon maaf, saya sekarang tidak berada di studio, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, masih berada di luar. Jadi di sini mungkin kameranya tidak begitu sebagus di rumah Bapak Ibu semua. Jadi bisa cek sendiri. Tapi yang penting informasi yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu semua. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua adalah langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu sudah melakukan sebuah resume dan hari ini tanggal 12 Oktober tahun 2023 merupakan hari yang sudah tidak bisa melakukan pendaftaran untuk seleksi P3K. Nah, kemudian apa masih yang harus kita lakukan atau langkah yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita bahas. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup saya di STTD Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya ada di kolom deskripsi. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua langkah yang harus dilakukan Bapak Ibu setelah melakukan sebuah resume di mana kemarin merupakan hari terakhir untuk pendaftaran seleksi CSN di tahun 2023 baik dari P3K maupun dari PNS atau CPNS. Dan kalau kita melihat di jadwal dari BKN Bapak Ibu semua masa pendaftaran nih, nanti Bapak akan screenshot taruh di sini tampilnya. Setelah masa pelaksanaan, di situ ada pendaftaran seleksi yaitu sampai dengan tanggal 11 dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi di sini dilakukan oleh Perda yaitu panitia seleksi daerah. Biasanya dilakukan oleh BKD maupun instansi yang menangani terkait dengan CSN di tahun 2023 ini. Dan untuk masa seleksi administrasi akan mulai tanggal 20 sampai dengan 14 Oktober tahun 2023. Jadi 3 hari lagi itu Bapak Ibu masa dari tim Panselda untuk melakukan sebuah verifikasi yang nantinya akan dilanjutkan pada tahap pengumuman hasil seleksi. Jadi setelah dilakukan sebuah seleksi atau dilakukan sebuah penilaian administrasi oleh tim Panselda, maka nanti akan ada masa pengumuman yang diumumkan di akun SSC ASN masing-masing. Jadi tidak perlu nanya ke rekan-rekan Bapak Ibu semua, kamu melihatnya di mana? Nah, kamu melihatnya di mana? Tidak perlu. Jadi cukup melihat di akun SSCSN Bapak Ibu semua, atau Bapak Ibu bisa cek di halaman website resmi pasti dipampang secara nyata di situ Bapak Ibu semua. Jadi di sini semua saya harapkan tidak percaya kepada calo-calo yang mengatasnamakan pribadi atau perorangan atau bahkan pejabat pemerintah. Saya ini loh kakeknya itu, saya ini loh mau buyutnya itu atau apalah. Nah, tidak perlu kita tanggapi. Kenapa? Karena semuanya by system. Tidak ada sistem. Semuanya tidak bisa berdasarkan seleksi CSN. Nah, yang saya sampaikan di sini, setelah seleksi administrasi diumumkan, barulah nanti Bapak Ibu semua di situ akan ada masa sanggah. Nah, apa sih masa sanggah dan bagaimana sistem dan prosesnya? Masa sanggah di sini dilakukan bagi Bapak Ibu yang tidak dinyatakan lolos seleksi administrasi. Barulah dilakukan masa sanggah. Masa sanggah atau sanggah itu dilakukan pada tanggal 19 sampai 21 Oktober tahun 2023. Dan siapa yang melakukan sanggah? Di sini yang melakukan sanggah adalah Bapak Ibu sendiri dari akun SSCSN Bapak Ibu semua. Ingat, bukan orang lain, tapi di akun Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu, seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, di sini tidak ada sistem calo-calo. Jadi murni pure dari apa yang telah Bapak Ibu lakukan, baik dari segi
Bapak Ibu mengunggah dokumen di seleksi administrasi yang kemudian akan diverifikasi maupun saat pelaksanaan tes CAT. Dan di sini Bapak Ibu semua setelah dilakukan sanggah, jadi Bapak Ibu menyanggah nih, saya ini loh ijazah saya S1 memang sudah benar, tapi kenapa kok ditolak dengan alasan ijazah? Nah, itu Bapak Ibu bisa sanggah pada saat masa sanggah di mana dilakukan tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober tahun 2023 Bapak Ibu semua. Dan setelah masa sanggah berakhir, nantinya pihak instansi dalam artian mungkin OPD-nya ataupun dengan BKD lah Bapak Ibu semua, di situ akan dilakukan jawab sanggah. Nah, jawab sanggah ini dilakukan oleh instansi masing-masing. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu semua tinggal memantau saja di akun SSC ASN Bapak Ibu semuanya. Oleh sebab itu tinggal nantinya bagaimana langkah dan teknisnya dipantau terus di akun SSC ASN. Setelah dilakukan sanggah nih, jadi saya perlu informasikan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya di dalam Bapak Ibu melakukan sebuah sanggahan tentunya harus yang valid dan reliable dan sesuai dengan fakta yang ada, baik dari segi alasan yang Bapak Ibu unggahkan. Tapi tenang, coba nanti kita buatkan nih untuk kata-kata bagaimana langkah menjawab sanggahan tersebut di Aba Channel ini. Oleh sebab itu pantau terus Aba Channel karena setiap harinya akan mengupdate sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua. Dan ini yang saya sampaikan untuk P3K Bapak Ibu semua. Kalau untuk CPNS ini masih sama, untuk jadwalnya beda halnya nanti pada seleksi kompetensi dan seleksi SKD CAT-nya di itu berbeda antara CPNS dan P3K. Di sini karena yang lebih banyak di daerah-daerah adalah P3K, saya informasikan jadwal untuk yang P3K. Untuk jadwal lengkap Bapak Ibu bisa cek saja di BKN, yaitu di websitenya BKN. Bapak Ibu bisa unggah atau unduh nantinya di situ Bapak Ibu semua. Dan setelah dilakukan pengumuman pasca sanggah, jadi setelah melakukan sanggahan Bapak Ibu akan dijawab sanggah, dan di sini akan dilakukan sebuah pengumuman sanggah, yaitu dilakukan tanggal 22 sampai dengan 28 Oktober tahun 2023. Ingat di sini masih sama, kita cek di akun SSCSN masing-masing dan juga bisa dicek di halaman resminya website BKD maupun instansi yang menangani terkait dengan adanya seleksi CAT Bapak Ibu semua ataupun seleksi CPNS atau CASN lah seperti itu. Dan barulah nanti akan dilakukan penarikan data final, di mana penarikan data final ini digunakan sebagai data untuk melaksanakan penjadwalan seleksi CPNS ataupun P3K. Jadi dari hasil jawaban sanggah yang sudah final nih, maka data-data tersebut ditarik untuk dijadikan peserta. Kalau di P3K itu seleksi CAT, kalau di PNS itu namanya adalah penjadwalan SKD CPNS, seperti itu. Jadi nanti penjadwalan seleksi kompetensi ini Bapak Ibu semua berdasarkan atau sesuai dengan masing-masing kompetensi yang diajarkan. Kenapa? Karena masing-masing jenis usulan itu berbeda Bapak Ibu semua. Jadi saya perlu perhatikan nih. Untuk umum itu dilakukan passing grade sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi nilainya berbeda-beda. Tapi untuk khusus langsung diambil dari peringkat yang teratas. Ini sudah sering sekali saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua khususnya. Nah, di sini Bapak Ibu juga perlu perhatikan di jawab sanggah. Saya kembali lagi untuk jawab sanggah, misalnya pada pengumuman pertama prasanggah Bapak Ibu dinyatakan lolos. Tapi kalau misalnya disanggah oleh orang lain nih, bahwasanya Bapak Ibu orang itu bukan sebagai non ASN di lembaga A, orang itu bukan sebagai ini di lembaga B. Nah, maka Bapak Ibu bisa digugurkan. Jadi ingat, pengumuman final pada pasca sanggah. Jadi jangan bersenang dulu pada saat prasanggah Bapak Ibu dinyatakan lolos, tapi belum tentu saat pasca sanggah Bapak Ibu dinyatakan lolos. Oleh sebab itu hati-hati, dicek secara berkala seperti itu. Nah, cuman memang Bapak Ibu semua ketika kita sudah diklaim oleh orang lain di pasca sanggah ini yang kita tidak bisa menyanggah, ini yang kesulitan kita semua Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu maka coba kita lakukan secara berkala, cek secara berkala di akun masing-masing. Tapi tim Panselda tidak semata-mata menerima sanggahan dari orang lain, itu yang digarisbawahi. Jadi tenang saja, tenang saja. Kalau memang sesuai dengan kenyataannya dan Bapak Ibu sebagai non ASN tenang saja.
karena tim Panselda sudah mengecek dengan detail dari hasil sanggahan orang itu. Seperti itu. Jadi setelah dilakukan seleksi CAT, kita kembali lagi pada seleksi CAT. Nantinya akan ada pengumuman, di mana Bapak Ibu semua, untuk pengumuman nantinya itu terakhir dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan 4 Desember Bapak Ibu semua tahun 2023 kalau saya melihat di sini. Dan pengolahan nilainya nantinya 30 November sampai dengan 9 Desember. Jadi kalau sudah pengumuman resmi, nanti akan diolah nilainya dan akan dilakukan penetapan NIP 3K. Nah, jadi seperti itulah rentetan yang akan dijalani oleh Bapak Ibu semua. Dan saat ini masih di tahap awal. Jadi jangan Bapak Ibu keburu-buru. Mungkin masih ada 1 bulan lagi untuk seleksi CAT-nya. Seleksi administrasi, maksudnya seleksi kompetensinya. Jadi ingat, seleksi kompetensi akan dilakukan 1 sampai dengan 4 November. Jadi masih kurang berapa hari lagi Bapak Ibu semua. Nah, seleksinya di sini 10 November sampai dengan 4 Desember tahun 2023. Jadi masih tersisa beberapa hari lagi. Oleh sebab itu maka pantau terus akun SSN dan juga bisa memantau Aba channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat informasi yang saya sampaikan ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Aba channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.